Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah rahmati Allah, segala puji syukur kita pada Allah di malam hari ini ya, dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menyempatkan ya, bisa menyempatkan ya, waktu kita ya, untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Tidak lain karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharapkan ya syafaat Rasulullah ya. Kita berkumpul di sini ya satu ya karena sebagai ya umat Rasulullah SAW yang senantiasa taat pada perintah Allah dan Rasulnya ya. Nabi menyuruh kita untuk bertalabul ilmi ya, utbil ilma ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap ya muslim ya. Sehingga ya kita harus mempunyai kesadaran ya. Kesadaran diri kita ya, bahwa menuntut ilmu ini ya bukan fardu kifayah ya. Jadi mempelajari ilmu ya, khususnya ilmu Al-Qur'an, baik dengan cara membacanya, mempelajari bacaannya, terlebih lagi mempelajari isi kandungannya, adalah kewajiban untuk kita semuanya ya. Selama kita mengaku atau merasa ya kita adalah ya seorang muslim ya, maka kita sudah berkewajiban ya untuk ya, sebisa mungkin menuntut ilmu ya. Kemudian dan tentunya semoga ya setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat yang kita baca menjadi syafaat untuk kita semuanya, menjadi saksi untuk kita semuanya pada hari kiamat nanti. Amin. Alamin ya. Salawat salam kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuki ayat ke 96 ya. Terakhir berarti sekarang 97 ya, betul ya? Sekarang 97 ya. Di ayat ini sedikit sekali kosakata yang baru dan terlebih lagi kosakatanya yang sudah umum, yang sudah lazim kita dengar mungkin ya. Coba kita baca dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah.
على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Ini hampir tidak ada yang merah ya. Udah hitam semuanya, Pak? Hah? Ya, masih ada yang merah nggak? Hah? Busyra aja kan? Busyra. Coba ya. Kita berarti malam ini hanya murojaah ya. Ngulang ya, mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, man, siapa yang, kana, adalah itu man, aduan, musuh. Ini sudah ya, adu, musuh ya. Musuh li Jibrila, bagi Jibril ya. Jibril ini tetap dibaca Jibrila, tidak bisa Jibrili, kemasukan huruf jar ya. Dan dia namanya apa? Nama apa Bu? Hah? Apa tuh? Hah? Apa Pak Jarib? Jibril ya. Jibril itu Jibrilu, Jibrila, tidak bisa Jibrili. Apa namanya? Isim ghairu munsharif ya. Isim yang tidak menerima tanwin. Jadi ada kata benda, isim ya, atau nama ya. Itu yang tidak bisa menerima tidak bisa kemasukan tanda tanwin, Pak. Ya. Jadi selain tidak kemasukan tanwin, juga tidak bisa dibaca kasroh. Seperti ini Jibrila. Hanya bisa dibaca Jibrilu dan Jibrila. Gitu ya. Ramadan sama Ramadanu, Ramadana. Tidak bisa Ramadanun. Atau dibaca kasrah Ramadani ya. Musuh bagi Jibril ya. Siapa yang menjadi musuh bagi Jibril atau menjadikan Jibril sebagai musuh untuk dia, fa innahu, maka sesungguhnya dia siapa? Ya Jibril. Ya Jibril. Di sini tinggal dicari ya. Isim ini yang nama ini siapa?
Hanya Jibril. Nah, Jibril saja. Tidak ada sosok yang lain selain Jibril. Maka sesungguhnya Jibril itu kata Allah, nazzalahu, dia menurunkannya. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an, ya. Ala qalbika, atas atau kepada qalbika, pada hatimu, ya. Biiznillahi, dengan izin Allah, ya. Jadi malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an kepadamu, hatimu, gitu ya. Mu itu berarti siapa? Ya, Nabi Muhammad, ya. Kalau Allah itu langsung, ya, mu. Biidznillah, dengan izin Allah. Kemudian musaddiqan, sudah hitam apa musaddiqan? Apa nih yang membenarkan nih maksudnya? Apa atau siapa yang membenarkan? Al-Qur'an itu padahal membenarkan, gitu ya. Jadi musaddiq di sini adalah kembali kepada yang diturunkan oleh Jibril. Itu Al-Qur'an, maksud kata Allah, musaddiqan, membenarkan lima, bagi apa yang baina, apa baina? Di antara yadaihi, kedua tangannya. Apa maksudnya di antara kedua tangannya? Al-Qur'an membenarkan kitab sebelumnya, ya, kedua tangannya, ya. Kedua tangan, ya, yang Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Artinya Al-Qur'an membenarkan terhadap, ya, kitab yang datang sebelumnya, gitu ya. Ini kiasan saja, kedua tangannya. Maksudnya kedua tangan Nabi itu ya kitab yang sebelum, ya, Al-Qur'an, gitu ya. Baina yadai. Kemudian Al-Qur'an itu wahudan, dan petunjuk, sebagai petunjuk. Wa busyra, ini kosakata baru, busyra, kabar gembira. Apa busyra? Kabar gembira. Busyra lana nilnal muna, ya, busyra. Banyak nih orangnya namanya busyra. Busyra. Apa busyra artinya? Kabar gembira, ya. Ya. Basyir itu pemberi kabar gembira. Kalau busyra ini kabar gembiranya, gitu ya. Kalau basyir itu sosoknya, ya. Hah? Nama orang. Ya. Busyra, apa busyra? Kabar. Al-Qur'an adalah kabar gembira, sebagai kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini kosakata hari ini satu saja, busyra, ya. Coba kita ulangi, ya. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu, dia siapa? Jibril. Nazzalahu, menurunkan apa? Al-Qur'an. Ala qalbika, atas hatimu, ya. Maksudnya kepada hatimu, ya. Biidznillah, musaddiqan, membenarkan lima, baina yadaihi, nah, kedua tangannya, di antara kedua tangannya kitab yang ada sebelumnya, gitu ya, sebelum Al-Qur'an. Wahudan, wa busyra lil mu'minin, ya. Ini sedikit sekali. Makanya apalagi ayat berikutnya nih, nggak ada yang merah. Ini bisa ini sebetulnya selesai sampai bawah, ini bisa nih. Coba kita sama-sama terjemahkan yuk. Katakanlah, siapa yang adalah musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia menurunkannya
atas hatimu dengan membenarkan bagi apa yang kedua tangannya dan petunjuk dan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Baik, sebelum dilanjut, silahkan saya berikan kesempatan untuk yang mau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, siapa yang adalah musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia menurunkannya atas hati kamu dengan izin Allah, yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya, dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang Beriman, ya. Musaddiq, yang membenar. Ya, makanya gelar Abu Bakar itu kan As-Siddiq. Ya, Siddiq. Ya, sering membenarkan, selalu membenarkan, ya. Kalau Shadiq, orang yang benar. Shadiq. Nah, Shadiqin, banyak orangnya. Ya, ada lagi? Silahkan. Katakanlah, siapa yang adalah musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia menurunkannya atas hatimu dengan izin Allah, yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya, dan petunjuk kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, ya. Kita lanjut dulu ya. Ini udah gak ada yang merah nih. Man, siapa yang kana aduan lillahi malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Ya, kita sebutkan Mikail, ya. Jadi Jibril itu bisa Jabrail, ya, Jabrail, ya, Jibril, Mikal, Mikail. Ini orang-orang barat bilang Michael, Mikal, Michael, ya. Banyak tuh, Michael, Michelle, Michael, ya, Michael, Mikal, ya. Fa innallaha aduun adalah musuh lil kafirin. Nah, ini gampang. Coba langsung kita terjemahkan saja. Siapa yang adalah musuh bagi dan Jibril dan maka adalah musuh orang-orang kafir, ya. Silahkan yang belum, gampang. Monggo. Sama. Salahnya. Di sana tulisannya Mikail. Oh. Nah, itu bajunya Oh iya, percetakan. Kalau saya nggak pernah memperhatikan kamusnya soalnya. Ya. Satu ayat lagi, ya. Ini udah nggak ada yang merah juga Pak ini Pak? Ya, betul ya? Ada yang merah nggak? Sudah tidak ada. Coba kita coba ya. Wa. Apa wa? La. Sungguh. Qad. Nah, kita terjemahkan per kata ya. Ulangi lagi. Wa. La. Sungguh. Ya. Apa bedanya dengan qad? Sungguh-sungguh juga. Apa bedanya? Lam di sini, lam ini sebagai kalimat untuk bersumpah. Ya, mautiyah lil qasam, sumpah dia. Ya. Kemudian qad, sedangkan qad ini untuk menguatkan kata kerja yang ada di
depannya yang ada di kalimat di depan anzalna. Ya. Nah, makasih Pak Diman. Ya. Ya, jadi kalau terjemahnya ya sungguh-sungguh. Karena memang peruntukannya berbeda. Kalau sungguh-sungguh dan sesungguhnya. Boleh. Yang jelas kalau perkata kita akan tahu. Kalau perkata ya, lam di situ untuk bersumpah, sedangkan qad itu untuk memperkuat kata Nah, ya. Itu fungsinya kalau kita belajar perkata, Pak. Terjemahnya ya bebas. Kadang ada yang artinya sesungguhnya. Kok inna juga sesungguhnya? Lihat. Inna juga sesungguh. Wih, Pak Diman gak ikut ngaji nih. Bentar lagi beres Pak Diman. Ganjarannya paling gede apa? Ganjaran paling gede. Iya. Paling besar. Biasanya nggak ikut ngaji tapi bisa tapi. Dan sungguh anzalna apa anzalna? Turunkan. Siapa yang menurunkan? Kami. Nah, ada kaminya, kami. Sebutkan kaminya, berarti kaminya sebagai subjek ya. Kami menurunkan ilaika kepadamu. Apa yang diturunkan? Ayat-ayat bayyinatin yang jelas. Wa ma yakfuru dan tidak. Tahu dari mana tidak? Dari kamu. Ada ilah, bener. Nah, itu ya. Ini ada ilahnya nih Pak. Ada ma diikuti itu 100% Pak. 100% artinya apa? Tidak. Dan tidak layak furu. Apa yakfuru? Kafir. Ingkar biha. Dengan apa? Dengan ayat-ayat ya. Ini muannas nih, makanya di sini menggunakan ha. Biha. Kalau muzakkar bihi. Ya. Enggak ada bihu. Ya, dengannya, dengan ayat-ayat itu illa kecuali, melainkan sama ya. Melainkan kecuali ya sama. Al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Sekali lagi ya, perhatikan, saya ulangi perkata nanti langsung diterjemahkan. Wa, la, qad, sungguh ya, sungguhnya 2 kali berarti ya. Dan sungguh-sungguh. Boleh. Sungguh-sungguh atau sesungguhnya boleh. Tapi kalau kita tahu perkata tadi fungsinya untuk mengetahui makna perkata ini fungsinya untuk apa saja. Kok sama-sama sungguh, tapi sebetulnya peruntukannya berbeda ya. Anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa fasiqun. Coba langsung terjemahkan. Dan sungguh-sungguh kami ayat-ayat yang kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa Pak Gus? Apa sih fasik itu? Bedanya dengan kafir apa? Ini bedanya dengan kafir apa? Iya, apa fasik itu? Curang. Orang wedel cek bahasa Sundana Pak. Orang yang keluar dari taat pada Allah dan Rasulnya. Cuma dalam kategori ayat ini fasiknya itu sampai level kafir. Ya. Ya sama orang Islam banyak yang fasik. Allah perintahkan sholat nggak sholat, fasik dia. Kafir nggak? Belum tentu kan gitu. Ya, iya fasik. Disuruh sholat sama Allah nggak sholat. Disuruh puasa
Wedel cek bahasa Sunda. Orang kopo mau wedel. Ya, nggak bisa dikasih tahu, ya, nggak bisa disuruh. Nah, orang ahlul kitab, nah ini level fasiknya sampai kafir. Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka nggak mau beriman sehingga levelnya kafir. Walaupun secara garis besar mereka sama-sama beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Nabi Muhammad termasuk Rasulullah itu hal yang dasar untuk diimani, gitu ya. Jadi nggak bisa, saya mau beriman kepada Allah saja, mencukupkan diri dengan hanya beriman kepada Allah. Nggak mau, itu Muhammad itu siapa? Kita nggak mau ikut. Nah, kafir ya. Fasik. Kenapa fasik? Allah nyuruh, Allah perintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Beriman kepada Nabi Muhammad itu perintah Allah. Nah, dilanggar sama dia. Fasik. Cuma levelnya fasik kafir, ya. Berarti Karena mendasar. Dasar, fundamental. Tapi kalau orang Islam disuruh sholat, nggak sholat. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad, ya Nabi. Ya, disuruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak puasa. Tapi kalau ditanya siapa Tuhan, siapa Nabi Muhammad, dia jawabannya benar. Ya, tidak mengingkari ya. Nah ini level fasiknya beda. Ya. Ya orang ahlul kitab juga beriman kepada Allah. Ya, orang Yahudi beriman. Nah, cuma disuruh untuk beriman, perintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad nggak mau. Sedangkan ini ya fundamental. Ya. Iya level fasiknya level kafir. Gitu ya. Itu fasik ya. Fasik itu orang yang keluar dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu fasik ya. Ini udah ya. Malam ini ya. Kosakata baru ada berapa Pak malam ini Pak? Belajar kosakata apa? Busyro aja. Busyro ya. Lanjut aja kata Pak Farhi. Bagus, lanjut nggak nih? Lanjut. Coba dites ya. Apa A? Kita coba perkata dulu ya. Nanti sebelum jangan kita rangkai dulu ya. Perhatikan ya betul-betul ya. A. Wa. Kullama. Setiap kali. Kullama apa artinya setiap? Awakullama. Ulangi lagi. A. Wa. Kullama. Nah, terjemahnya gimana tuh? Apakah dan setiap kali? Dannya dulu Pak Ketua. Dan ya. A ini maknanya fleksibel ya. Ya, sekali lagi Bapak-bapak. A ini maknanya fleksibel, yang jelas dia bentuknya kalimat pertanyaan. Bisa apakah, bisa mengapa. Jadi jangan terlalu baku harus apakah saja, tidak. Jadi awakullama dan mengapa setiap kali gitu ya. Fleksibel maknanya ya. Jangan terlalu harus apakah, enggak, belum tentu ya. Dan mengapa atau dan apakah setiap kali. Sebetulnya lebih tepatnya mengapa sih ya. Kata Allah kenapa sih setiap kali gitu ya. Kosakata baru ada ahadu. Apa? Ahadu itu artinya berjanji. Ada wawu berarti mereka berjanji. Ya, maka janji itu bahasa Arabnya apa? Ini ahdun. Ahdun, ahdan, ahdin. Al-ahdu artinya janji. Ya, berjanji apa bahasa Arabnya? Ahada. Ahada yu'ahidu ya. Jadi kalau tasrif kita mengetahui kata kerja itu harus bentuk lampau dan apa namanya kata kerja yang sedang atau akan ya. Ahada yu'ahidu. Kalau ahadu itu artinya kata kerja bentuk lampau ya.
bisa artinya mereka telah berjanji gitu ya. Ahada fi'il kata kerja masa sekarangnya yu'ahidu. Ya. Ahada yu'ahidu. Nah, kalau di sini kan ada ya-nya ya. Dia berjanji. Kalau saya berjanji u'ahidu, ya. Ini berjanji, bahasa Arabnya janji apa? Ahdun. Ya. Ahdun artinya innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan diminta pertanggung jawabannya. Coba diulangi. Awakullama dan apakah setiap kali. Ya, dan mengapa setiap kali. Ahadu mereka, ya, orang-orang Yahudi ini berjanji, ya, Bani Israil ini berjanji ahdan, janji atau dengan janji. Nah, ini terbukti ya, orang-orang Yahudi khususnya itu kalau mereka berjanji kata Allah nabada. Nabada artinya melemparkan. Apa nabada? Melemparkan. Ya. Bisa ingkar nggak Pak? Nabada. Ya kalau makna umumnya ya? Janji dilemparkan maksudnya gini Pak, sebetulnya bukan lumrah tidak lumrah. Allah memilih kata nabada itu. Kenapa melempar? Karena iya. Sesuatu yang dilempar itu seolah-olah tidak berarti. Coba Pak, kita melempar ya. Seolah-olah ya sesuatu yang dulu digenggam itu kok malah dilempar. Ya, seharusnya dibawa digenggam ya. Jadi melempar seolah-olah ya sesuatu ini tidak ada maknanya lagi untuk dia. Ya walaupun terjemah umumnya boleh saja mengingkari. Cuma di sini Allah lebih memilih kata melemparkan. Ya. Nah, jadi kalau orang udah melempar itu apa artinya? Sudah tidak ada artinya. Ya, kalau kita lempar sampah nih. Ya, saking gak berharganya sampah ini lempar. Ada yang masukin sampah pelan-pelan. Nah, ini kita ada yang orang masukin sampah. Ya. Walaupun nggak masuk misal ke tong sampah di saking ininya, nah, itu artinya apa? Sudah tidak ada artinya, ya. Sudah tidak ada nilainya. Makanya di sini Allah memilih kata nabada, ya. Jadi tentu ada tujuannya Pak. Allah memilih setiap kosakata itu, ya. Walaupun secara garis besar boleh saja, ya, mengingkari. Apa nabada artinya? Hu-nya? Nya kemana? Nah, janji. Siapa yang melemparkan? Fariqun. Segolongan. Berarti segolongan minhum dari segolongan dari mereka melemparkan janji. Semuanya tidak kalau segolongan. Ada orang Yahudi yang baik. Ya. Jadi Al-Qur'an itu tidak serampangan Pak. Kalau yang buruknya semua ya disebutkan semuanya. Kalau masih ada yang baik ya jangan disebutkan semuanya. Sebagian. Bahkan aktsaruhum kebanyakan mereka la yu'minun tidak mereka beriman. Kosakata baru di sini hanya satu saja nabada. Apa nabada artinya? Melemparkan. Nabada yanbudhu, ya, nabada. Sekali lagi, awakullama ahadu ahdan, ya, dengan janji, boleh kata dengan, gitu ya. Nabadahu, melemparkan apa? Janji itu. Siapa yang melemparkan? Fariqum minhum, dari mereka. Bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka la yu'minun, tidak mereka beriman, ya. Berarti kalau kebanyakan masih ada. Kebanyakan orang belajar. Berarti ada juga yang tidak belajar. Kebanyakan orang sholat, ada yang tidak sholat, gitu ya.
Ya ini apalagi yang di bawah ya. Yang bawah hanya zuhur saja dan kanan ya. Dua nih ya. Coba kita lanjut. Wa. Lama. Apa lama? Ketika. Ya, ada lama, ada kullama. Kullama apa tadi? Kullama ini apa nih? Kullama. Setiap kali. Insyaallah. Lama apa lama? Ketika. Nah, dannya wa. Ya, ada lama. Hati-hati, Pak. Ya, makanya itu gunanya kita belajar tajwid ya. Ada lama, ada lama. Itu beda lagi. Ada tasydid. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ada lama, ada kullama. Ya, sama-sama ada lama aja. Ya, yang ini lamnya ditasydid, yang ini mimnya yang ditasydid. Ya, mirip-mirip ya. Ketika. Ya, kullama itu setiap kali atau tatkala. Ketika jaa datang hum kepada mereka. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul ya. Nah, ini uniknya dalam bahasa Arab, Pak. Kalau dalam bahasa Arab terkadang dalam satu kalimat itu kita boleh mendahulukan objek ya. Mendahulukan objek sebelum. Nah, coba datang kepada mereka seorang rasul. Pertanyaannya subjeknya mana? Rasul. Predikatnya datang, jaa. Objeknya? Nah, coba objeknya di mana terletaknya? Ya, di depan atau? Nah, di depan, bukan di depan, di belakang. Nah, ini di depan di sini, Pak. Ya, jadi kita lagi bahasa Arab nih, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? Kiri kanan, nganan. Bahasa Arab ngiri, kanan ke kiri kan gitu. Ya, coba predikatnya apa? Predikatnya tadi jaa, objeknya mereka, ohum. Subjeknya, nah, itu kan? Objek terletak di depan subjek. Kalau di Indonesia boleh nggak gitu? Hah? Nggak boleh, nggak bisa ya? Nah, itu uniknya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu dibolak-balik bisa. Itu bahasa Arab. Subjek di depan boleh, predikat di depan boleh. Ya, itu uniknya bahasa Arab. Ya, makanya kalau kita berkata kadang, kok gimana ini? Ya tinggal dirangkai aja. Ketika Rasul datang kepada mereka, kan gitu. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Ya, ya bisa subjek ini di depan boleh. Seperti normalnya bahasa Indonesia bisa. Makanya kita nggak usah bingung kalau terjemah kok dibulak-balik. Ya memang seperti itu. Itu termasuk keunikan dalam bahasa Arab. Predikat dulu bisa, subjek dulu baru predikat boleh. Ya, ya normalnya Indonesia kan SPO. Subjek, predikat, objek. Kalau ini enggak malah. Ya. Pos. Apa pos? Predikat, objek, subjek. Ya kan? Itu uniknya bahasa Arab. Ya, jadi nggak usah bingung ya kalau kita terjemah perkata. Kenapa kita belajar terjemah perkata? Fungsinya untuk memahami Al-Quran sampai detail seperti itu, Pak. Ya, kalau kita letterlock terjemah saja, nanti ada kebingungan memahami kalimat khususnya ya. Kita lanjut, min apa min? Indillah. Musaddiq tadi apa musaddiq? Nah, ini dalam satu pertemuan dia ketemu musaddiq. Li apa li? Ma apa ma? Ma'ahum. Sama mereka. Apa yang kita bersama mereka itu apa, Pak? Nah, kitab
Ahlul kitab. Yahudi apa? Taurat, ya. Nasrani? Nah, ya, Al-Qur'an itu membenarkan terhadap apa yang datang bersama mereka. Ya, baik itu Taurat ataupun Maka kata Allah nabada. Nah, melempar. Fariqun min alladzina utul kitaba, mereka diberi. Nah, berarti orang ahlul kitab ini maksudnya, orang yang diberi kitab. Ya. Kitab Allah. Kitab Allah. Masih ingat waro'a? Di belakang. Waro'a lawannya amama, imam. Imam di mana imam? Di depan. Waro'a itu nanti persamaannya ini Pak, khalfa. Khalfa. Apa? Khalfa. Sudah khalfa ya? Apa tuh? Faja'allah nakal lima baina yadayhi wa lima baina yadayha wa ma khal. Ingat Pak Diman. Alfa di depan. Ya, alfa sama waro'a. Ya. Ya, man ja'alal Qur'ana khalfahu itu ya. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakangnya. Ya, waro'a dengan khalfa sama ya. Jadi wa-nya ini bukan dan ini. Ini satu kata waro'a. Zuhur jamak dari dhahrah. Dhahrah itu punggung. Kalau jamak zuhur. Punggung. Zohir, nampak. Salat zuhur nampak itu siang hari, matahari, ya jelas disebut dengan zuhur. Ya, zuhur. Nah, ya. Asar, apa asar? Apa asar? Asar waktunya kapan? Sore. Apa arti asar? Setiap sholat itu ada artinya. Zuhur nampak. Asar apa artinya? Senja. Coba senja. Asar itu artinya sebetulnya memeras, Pak. Dari kata memeras. Kenapa? Orang bekerja dari pagi sampai sore sudah terperas keringatnya. Pada saat itu orang sudah lelah. Asarnya disebut asar, masa senja. Ya, ada orang belajar di masa senja. Sudah asar katanya Pak. Ini kita belajar udah asar nih. Wis maghrib paling. Wis sudah asar maning ya. Wis maghrib mepet isya. Ya. Maghrib mepet isya. Ya. Di belakang punggung-punggung mereka. Apa? Belakang. Lempar dia di belakang punggungnya. Ya. Jadi sesuatu yang betul-betul tidak dihargai, Pak. Ya, kita lempar ya. Kalau diminta orang mana sini? Nih, ambil. Wah, itu ya, apa namanya? Kurang ajar kan gitu. Nah. Ka'anna itu artinya seakan-akan, seolah-olah. Apa ka'anna artinya? Seakan-akan, seolah-olah. Ka'an ini sebetulnya ini udah lazim, Pak. Tahu enggak ka'anna? I'mal lidunyaka. Apa kelanjutannya? Bekerjalah untuk duniamu ka'annaka. Nah, ya kan? Apa? Seakan-akan kamu. Nah, ka'anna. Apa artinya ka'annaka? Ka'anna seakan-akan. Ka'annaka seakan-akan kamu. Ka'annahum seakan-akan. Ka'annahu seakan-akan dia. Ka'annani. Nah, ka'annana kami. Seakan-akan mereka la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Seolah-olah nggak kenal tuh sama kitab. Ya, nggak tahu itu ada kitab ya. Tidak mengetahui ya. Selesai sudah ini ya. Jadi terbukti ya. Kita kalau memang belajar dengan sungguh-sungguh serius, dan ini kosakata ini insyaallah semakin berbanyak berkurang. Ya, walaupun ya kejarlah daku kau pergi ya kosakatanya ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, banyak yang lupa banyak pahala Pak. Ngulang lagi ya. Kosakata hari ini di ayat ini 101, nanti di 102 ayat tentang sihir ya. Ini berlanjut sebetulnya.
Di sini hanya ada zuhur. Apa zuhur artinya tadi? Punggung. Zohroh ya. Zohroh punggung. Kalau jamaknya zuhur. Coba sekali lagi saya bacakan per kata, langsung diterjemahkan saja. Walamma jaa hum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wah, lancar kana ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.